Baik, perkenalkan nama saya Syakira Fitri dengan akhiran NIM 028. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumbu kristal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sumbu kristal. Nah, jadi sumbu kristal adalah garis-garis imajiner yang digunakan untuk menentukan internal suatu kristal, yang dimana sumbu kristal ini berperan penting dalam menentukan sistem kristal dan simetrinya. Di dalam sumbu kristal terdapat 7 sumbu. Yang pertama itu ada sumbu isometri atau kubik. Nah, sumbu isometri ini adalah sumbu yang memiliki 3 sumbu yang saling tegak lurus. Semua sumbu saling tegak lurus 90 derajat, yang dimana contoh sederhananya yang dapat kita ambil yaitu garam dapur atau NaCl. Nah, kemudian yang kedua ada sumbu tetragonal. Sumbu tetragonal adalah sumbu yang memiliki 3 sumbu saling tegak lurus. 2 sumbunya memiliki panjang yang sama, sedangkan ketiga sumbunya lagi berbeda. Nah, contoh dari sumbu tetragonal itu adalah zirkon dan rutil. Nah, kemudian yang ketiga ada sumbu ortogonal atau ortorombik, yang dimana sumbu ortorombik ini memiliki 3 sumbu dengan panjang yang berbeda. Nah, semua sumbunya saling tegak lurus 90 derajat. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu topas dan belerang. Kemudian yang keempat ada sumbu heksagonal. Nah, sumbu heksagonal ini adalah sumbu yang memiliki satu bidang dengan panjang yang sama membentuk sudut 120 derajat. Nah, sedangkan sumbu yang keempatnya ini saling tegak lurus terhadap bidang tersebut. Contohnya yaitu grafit dan kuarsa. Yang kelima ada sumbu trigonal. Sumbu trigonal ini mirip dengan sumbu heksagonal, tetapi sumbu yang tidak saling tegak lurus. Nah, bentuk kristalnya itu seperti prisma yang miring. Nah, contoh dari sumbu trigonal itu adalah kalsit dan korundum. Kemudian yang keenam ada sistem monoklin. Sistem monoklin adalah sumbu yang memiliki 3 sumbu dengan panjang yang berbeda-beda. Dari sumbu yang tegak lurus 90 derajat, tetapi satu sumbunya lagi miring membentuk sudut yang bukan 90 derajat. Nah, contoh dari monoklin ini yaitu gipsum, mika, feldspar, dan monoklin. Nah, yang terakhir ada sumbu triklin. Sumbu triklin ini memiliki 3 sumbu yang panjang yang berbeda, tidak ada sumbu yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, contoh yang dapat kita ambil yaitu plagioklas, feldspar, dan kyanit. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Radina Leorom Sings dengan NIM D111241021. Sini saya akan membawakan materi mengenai sistem kristal. Sistem kristal adalah suatu cara untuk mengklasifikasikan kristal berdasarkan simetri dan geometrisnya. Sistem kristal didasarkan pada susunan atom dalam kristal dan bagaimana mereka berulang dalam ruang 3 dimensi. Yang pertama yaitu sistem kubik atau isometri. Memiliki 3 sumbu dengan panjang yang sama, A sama dengan B dan sama dengan C. Dan sudut antar sumbu yaitu 90 derajat. Contoh mineral yang termasuk dalam sistem ini adalah NaCl. Kemudian yang kedua yaitu sistem tetragonal. Memiliki 2 sumbu yang sama panjang dan satu berbeda, yaitu A sama dengan B dan tidak sama dengan C. Sudut antar sumbu tetap 90 derajat. Kemudian sistem ortorombik. Memiliki 3 sumbu dengan panjang yang berbeda, A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, tetapi sudut antar sumbu tetap 90 derajat. Kemudian yang keempat yaitu sistem heksagonal. Memiliki 2 sumbu yang sama panjang dan satu yang berbeda, A sama dengan B tetapi tidak sama dengan C, dengan sudut alfa dan beta sebesar 90 derajat, sedangkan theta 120 derajat. Kemudian sistem trigonal. Memiliki 3 sumbu yang sama panjang, A sama dengan B dan sama dengan C, tetapi sudut antar sumbu tidak 90 derajat. Alfa sama dengan beta tetapi
beta sama dengan beta sama dengan theta tapi tidak 90 derajat. Kemudian sistem monoklin memiliki 3 sumbu dengan panjang berbeda, A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, dengan 2 sudut 90 derajat. Alfa sama dengan theta 90 derajat dan sudut yang tidak 90 derajat yaitu beta. Kemudian yang terakhir sistem triklin memiliki 3 sumbu yang berbeda panjangnya, A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, dan tidak ada sudut yang sama dengan 90 derajat. Alfa tidak sama dengan beta dan tidak sama dengan theta, yaitu tidak 90 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kristal. Bentuk-bentuk kristal itu dalam sistem kristalografi ditentukan dengan mengacu kepada bentuk dasar dan sifat simetrinya. Terdapat 4 bentuk dasar dari kristal, yaitu pinakoid, prisma, piramid, dan juga dipiramid. Dari keempat bentuk dasar tersebut mengacu pada susunan kimia unsur untuk kation dan anionnya. Maka dapat dikelompokkan menjadi 32 kelas kristal yang tersebar semua ke dalam 7 sistem kristal. Sebagaimana 7 sistem kristal itu dimulai dari kubik atau isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklinik, dan juga triklinik. Dimana kalau kubik atau isometrik itu ada beberapa contoh-contohnya juga, seperti bentuknya itu kubus, oktahedron, atau dekahedron. Itu contoh bentuknya. Contoh mineralnya itu bisa seperti intan atau benda galena. Lalu di tetragonal, contoh-contoh bentuknya itu prisma tetragonal atau di piramid tetragonal, yang dimana mineral-mineral yang memiliki bentuk kristal seperti tersebut yaitu zirkon, rutil, dan juga kasiterit. Lalu untuk heksagonal, beberapa contoh bentuknya itu prima heksagonal dan juga piramid heksagonal. Contohnya itu seperti kuarsa, grafit, dan juga apatit. Lalu ada ortorombik, di mana ortorombik itu contoh bentuknya biasanya prisma ortorombik atau di piramid ortorombik. Contohnya seperti topas, olivin, maupun sulfur. Kemudian di monoklinik, contoh bentuknya itu prisma monoklinik, di piramid monoklinik, dan juga contoh-contoh mineral yang berbentuk seperti itu yaitu gipsum dan juga augit. Lalu yang terakhir ada triklinik, contoh bentuknya itu prisma triklinik ataupun di piramid triklinik. Contoh mineralnya yaitu plagioklas, kianit, dan juga rodonit. Mungkin sekian dari saya, materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saskia Bella Putri dengan NIM D111241076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu konsep penting dalam kristalografi, yaitu indeks Miller. Materi ini sangat berguna dalam memahami orientasi bidang dalam suatu struktur kristal. Untuk mempermudah pemahaman, di sini saya akan membagi beberapa bagian seperti pengertiannya, cara menentukannya, contoh perhitungan, dan penerapan indeks Miller. Pengertian indeks Miller. Sebelum masuk ke cara menentukannya, kita harus memahami apa itu sih indeks Miller. Secara sederhana, indeks Miller adalah sistem notasi dalam kristalografi yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu bidang dalam kisi kristal. Notasi ini terdiri dari 3 angka yang ditulis dalam tanda kurung. Angka-angka ini menunjukkan bagaimana bidang tertentu berinteraksi dengan sumbu koordinat kristal. Notasi ini sangat penting dalam bidang material, fisika, dan teknik karena membantu dalam analisis sifat mekanik dan optik bahan. Selanjutnya, cara menentukan indeks Miller. Yang pertama itu tentukan titik potong bidang terhadap sumbu koordinat kristal. Misalkan, suatu bidang memotong sumbu X, Y, dan Z pada jarak tertentu, misalnya 2A, 3A, dan 1A. Yang kedua itu ambil kebalikan dari nilai titik potong. Dari titik potong tadi,
kita ambil kebalikannya, yaitu 1/2, 1/3, dan 1/1. Terus selanjutnya itu kalikan dengan bilangan bulat terkecil agar menjadi bilangan bulat. Agar semua angka menjadi bilangan bulat, kita cari kelipatan terkecil. Dalam contoh ini kita kalikan dengan 6. Sehingga hasilnya 3, 2, dan 6. Dikalikan yang tadi 1/2, 1/3, dan 1/1. Indeks negatif juga bisa muncul. Misalnya jika bidang memotong sumbu X di -2A, sumbu Y di 3A, dan sumbu Z di 1A, maka kebalikannya adalah -setengah, 1/3, 1/1. Jika kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah -3,2,6. Maka indeks Millernya adalah 3, 2, dan 6, di mana angka negatif dituliskan dengan garis di atasnya. Selanjutnya adalah penerapan indeks Miller di dunia nyata. Indeks Miller tidak hanya sekedar teori, tetapi memiliki banyak aplikasi dalam ilmu material dan industri, di antaranya yang pertama, analisis struktur kristal. Digunakan dalam teknik difraksi sinar X untuk memahami struktur material. Yang kedua, mekanik dan elektronik material. Dalam semikonduktor seperti silikon, bidang tertentu seperti 100,110 dan 111 memiliki konduktivitas dan sifat mekanik yang berbeda. Yang ketiga itu pembuatan bahan nano. Dalam produksi nanomaterial, bidang tertentu lebih reaktif sehingga digunakan dalam desain katalis. Yang keempat itu metalurgi dan teknik material. Memahami orientasi kristal penting dalam pembentukan logam dan paduan. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Maka dihasilkan kesimpulan. Indeks Miller digunakan untuk mendeskripsikan bidang dalam struktur kristal. Proses penentuannya melibatkan titik potong bidang dengan sumbu koordinat, pengambilan kebalikannya, dan mengubahnya menjadi bilangan bulat. Yang ketiga itu notasi, membantu dalam memahami sifat mekanik, elektronik, dan optik suatu material. Dan yang keempat itu indeks Miller memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang seperti semikonduktor, metalurgi, dan nanoteknologi. Jadi pemahaman tentang indeks Miller sangat penting, terutama bagi kita yang ingin mendalami ilmu material, fisika, dan teknik. Demikian presentasi saya tentang indeks Miller. Saya harap presentasi saya bisa membantu teman-teman dalam memahami konsepnya. Terima kasih dan atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Sebastian dengan NIM D111241082 dari kelompok 15 Praktikum Kristalografi dan Mineralogi. Di sini saya akan mendeskripsikan bagaimana cara kita untuk menentukan sudut sumbu pada sebuah kristal. Di sini sudah ada sebuah maket kristal atau miniatur kristal. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini bisa kita asumsikan sebagai sistem kristal isometrik atau sistem kristal kubus. Sistem kristal ini memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu A, B, dan C. Sumbu A itu terletak di tengah, dia seperti ini, atau satu pandang dengan kita. Jadi sumbu A itu seperti ini. Sumbu B itu dari sini ke sini seperti ini, dan sumbu C itu dari sini ke sini. Jadi sumbu C itu seperti ini. Nah, sistem kristal ini memiliki ukuran sumbu yang sama. Jadi ini sumbunya itu bisa seperti A sama dengan B dan sama dengan C. Untuk mengukur sudut kita memerlukan penggaris, jadi kita bisa ukur seperti ini. Ini sumbu A nya kita dapat 5 cm. Lalu sumbu B nya kita ukur, kita dapat 5 cm juga. Lalu sumbu C yang bentuk vertikal kita ukur, dia dapat 5 cm juga. Jadi sistem kristal ini adalah sistem kristal yang memiliki sumbu yang sama. Oke. Lalu kita akan mencoba untuk mengukur sudut dari kristal ini.
dalam sistem isometrik ini dia memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu alfa, beta, dan gamma. Di mana sumbu alfa itu merupakan sumbu yang dibentuk antara sumbu B dan C. Jadi ini sumbu B dan ini sumbu C. Jadi dia ada di sini. Lalu sumbu beta itu merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu C dan A. Jadi ini sumbu C dan ini sumbu A. Mungkin kalau kita lihat dari sini dia begini. Nah, lalu ada sudut yang ketiga, itu sudut gamma. Sudut gamma adalah sudut yang dibentuk antara sumbu A dan B. Jadi dia sumbu A yang begini dan sumbu B yang horizontal. Jadi kalau kita misal lihat dari atas, dia akan saling berpotongan. Jadi begini, dan begini. Nah, bagaimana cara untuk mengukur sudut ini? Bisa kita menggunakan busur derajat. Kita pertama-tama mencoba untuk mengukur sumbu alfa, dimana kita letakkan busur derajat ini di tengah-tengah seperti ini dan tegak lurus dengan sumbu C. Kita menggunakan busur ini untuk mencari sumbu A, sudut A. Jadi sudut A itu seperti yang tadi sudah saya bilang itu dibentuk dari antara sumbu C dan B, di mana sumbu C itu yang vertikal dan sumbu B itu yang horizontal. Berarti sumbu alfa itu berada di antara sini, dan kita bisa lihat ini berarti sumbu alfa itu 90 derajat. Lalu untuk sumbu beta itu seperti yang sudah saya bilang tadi juga merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu C dan sumbu A. Nah, sumbu A itu yang satu arah pandang dengan kita. Kalau kita mungkin dilihat dari sisi samping, hampir sama untuk mengukurnya. Kita taruh di sini. Jadi sudut yang terbentuk itu merupakan 90 derajat juga. Lalu untuk mengukur menghitung sumbu gamma itu merupakan sudut yang terbentuk dari antara sumbu A dan B. Jadi kalau kita lihat dari atas, itu sumbu A itu seperti ini, lalu sumbu B itu yang ini. Jadi mereka kayak saling berpotongan. Kalau kita ukur lewat sini juga, dia akan membentuk sudut 90 derajat juga, karena sudut sumbu A itu yang ke atas, sumbu B itu yang mendatar. Kalau kita lihat dari atas, jadi dalam sistem kristal isometrik ini dia memiliki sudut yang sama juga, atau bisa kita bilang sebagai sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma, dan memiliki sumbu yang sama juga, atau sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan C. Sekian dari penjelasan saya. Selebihnya mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.